وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Bapak Ibu hadirin segenap jemaah pengajian Zuhur Kantor Indosat Medan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada hari ini 8 November 2010 kita persis berada pada hari 1 Zulhijjah 1431 Hijriah. Artinya dalam waktu kurang lebih 9 hari ke depan kita akan bersua kembali dengan satu hari besar bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha yang populer disebut di tengah masyarakat kita dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Karena memang Al-Adha itu sendiri, udhiyah itu artinya adalah hewan kurban. Jadi Idul Adha memang hari raya berkurban. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka saya melihat penting kali ini saya mengajak kita kembali setelah pada minggu yang lalu kita membahas tentang hakikat berkurban dalam syariat dan akidah Islam, lebih kepada filosofis daripada ibadah kurban itu. Kali ini saya mengajak kita untuk membahasnya lebih kepada teknis syariatnya dalam pelaksanaan kurban itu sendiri nantinya. Karena saya melihat ada beberapa hal yang menjadi keutamaan bagi pelaku ibadah kurban itu yang kerap dilalaikan atau mungkin karena belum tahu sebelumnya. Jadi ini penting untuk diingatkan dan disampaikan kepada kita agar lebih dapat menggapai keutamaan dan pahala dari ibadah kurban itu nantinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama saya ingin ingatkan kita tentang beberapa hal yang sunnah dalam ibadah kurban. Kalau saya tanya kepada kita, boleh tidakkah kita berkurban dengan, tentu hewan-hewannya sudah ditentukan yang maklum bagi kita. Unta itu tidak kurang dari 5 tahun umurnya, al-ibil. Kemudian sapi, termasuk kerbau di situ yang umurnya 2 tahun, tidak boleh kurang. Kemudian kalau kambing bandot itu 1 tahun dan sudah masuk di tahun yang kedua. Khusus untuk biri-biri ada keistimewaan sedikit dalam satu hadis Rasulullah. Jika dia berumur 6 bulan, domba ini ya, biri-biri, namun tubuhnya besar, andai disandingkan dengan yang berumur setahun dari jenis domba, nampak tidak jauh berbeda, nampak sama, maka itu boleh disembelih, karena itu umurnya baru 6 bulan, khusus untuk domba. Nah, pertanyaan, mana yang lebih afdal? Ini bicara sunnah yang lebih utama ini, bukan sah tidak sahnya. Kalau dengan jantan maupun betina sama-sama boleh, sah. Al-Quran mengatakan itu, ya. Namun pertanyaannya, mana lebih afdal, dengan yang jantan atau yang berkelamin betina? Jawabnya, yang jantan. Sesuai dengan sunnah Rasulullah, bahwa Rasul dulu pada masanya pernah menyembelih 2 ekor domba, akranaini amlahaini. Akranain itu artinya yang bertanduk, amlahaini itu yang sehat, cantik, bersih. Nah, jadi lebih utama berkurban dengan hewan yang berkelamin jantan dalam ibadah kurban daripada yang betina. Di samping mengikuti sunnah Rasulullah tadi, sementara ulama seperti yang dimuat di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq menyebut bahwa hewan jantan itu lebih lezat cita rasa dagingnya dan lebih banyak dagingnya. Paling tidak, karena ada telur yang melebihi jantan dibanding yang betina. Itu yang pertama.
sunnah dalam berkurban. Sunnah berikutnya, mana lebih utama kita berkurban sendiri-sendiri atau bergabung? Ya, sendiri-sendiri atau bergabung? Jawabnya, berdasarkan amalan Rasulullah, Rasul lebih melakukan ibadah kurban semasa hidup beliau dengan cara sendiri-sendiri sebenarnya. Dengan cara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena lebih kukuh menetesnya darah itu untuk maksud jiwa yang berkurban. Ya, dengan hewan yang dia pilih dihadirkan sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Kendati memang boleh jika bergabung. Mana dalilnya? Itu ditanyakan kemarin. Mana dalilnya? Hadis Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa dulu kami pernah menyembelih bersama Rasulullah di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, bahwa untuk 1 ekor onta dan 1 ekor bakarah, sapi, lembu, itu bisa bergabung 7 jiwa. An sab'ah, kata Jabir. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Turmuzi. Ini hadis sahih. Jadi ada riwayatnya memang. Seperti yang ditanyakan pada minggu yang lalu ya, itu sahih. Dan para ulama sepakat tentang hal ini. Tapi andai mau dibanding-banding mana lebih utama? Jika saya ditanya, lebih utama yang 1 pekurban, 1 hewan yang dia sembelih. Berdasarkan apa yang lebih sering Rasul perbuat semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, dan akan lebih kukuh di situ tetesan darah kurban yang disembelih untuk jiwa yang berkorban. Ya, dia langsung yang menghadirkannya, dia yang memilihnya. Nah, dan memang apa yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Muslim di Timur Tengah ini yang saya lihat, itu lebih mengarah kepada 1 rumah sembelih sendiri. Berbeda dengan apa yang kerap berlangsung di tengah masyarakat kita, mungkin lebih berangkat dari semangat gotong royongnya itu. Gotong royongnya. Tapi kalau di sana itu enggak, ya masing-masing rumah menyembelih sendiri-sendiri. Nah, pun demikian patut dipertimbangkan mana yang lebih banyak kandungan dagingnya, gerangan. Gitu. Jadi kalau misalnya pun mau bergabung dengan panitia kurban, panitia bisa mengambil kebijakan, bukan semata-mata berdasarkan murahnya harga hewan itu, tapi mana yang lebih banyak menghasilkan daging yang lebih bisa dibagi. Kalau memang dengan membeli 7 ekor kambing ternyata lebih banyak dagingnya, itu lebih baik. Itu lebih baik ketimbang bergabung dengan menyembelih 1 ekor lembu 7 orang untuk 7 orang. Jadi ada juga pertimbangan mana yang lebih banyak dagingnya. Baik, sunnah berikutnya, ini juga perlu untuk saya ingatkan, bagi si pekurban disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Nanti ibu-ibu protes, atau bukan protes, agak keberatan. Kami enggak terbiasa menyembelih kambing Ustaz, apalagi lembu sebesar itu misalnya. Bolehkah diwakilkan? Jawabnya, boleh. Itu berlangsung dalam kehidupan Rasul dan para sahabat. Rasulullah pada hari Al-Hajjul Akbar, dari riwayat Ahmad, dulu pernah menyembelih 100 onta yang sehat, budunah, onta-onta yang sehat. Subhanallah. Rasul berkurban, jadi memang betul-betul lillahi ta'ala, 100 budunah. Budunah itu onta-onta terbaik Rasul pernah kurbankan. Kurang lebih 63 beliau sembelih dengan tangannya sendiri, dan selebihnya beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihannya. Jadi Rasul pernah menyembelih dengan tangannya sendiri, juga pernah mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada sahabat lain semisal Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Abdullah ibnu Umar pada masa hidupnya dulu pernah mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada Nafi' pada saatnya. Jadi ini hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan Rasul dan para sahabat sedari dulu. Termasuk putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan pernah berkurban. Tapi Fatimah tidak menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini hadis dari Abu Dawud. Nah, oleh karenanya muncul sunnah berikutnya, bagi yang tidak mampu menyembelih dengan tangannya sendiri hewan kurbannya,
maka setidaknya sunnah bagi dia untuk hadir dan turut menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Ya. Ini berangkat dari perintah Rasulullah kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatik." Duhai Fatimah putriku, berdirilah dan saksikan ketika hewan kurbanmu itu disembelih. Wa quli, dan katakan, duhai Fatimah, perintah Rasul kepada putrinya Fatimah yang berkurban pada tahun itu, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Itu doanya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuklah penyembelihan kurban di situ, hidupku dan matiku kuperuntukkan hanya bagi Allah, penguasa semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan aku termasuk orang-orang yang pertama diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepadanya. Nah, bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus bagi Fatimah dan keluargamu atau bagi seluruh kaum muslimin?" Rasul menjawab, "Bal hadza lil muslimina ammah." Amalan ini, anjuran untuk menyaksikan hewan kurban kita ketika disembelih dan membaca doa itu, berlangsung untuk umum kaum muslimin. Nah, ini perlu sedikit saya ingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, agak sedikit berbeda sesuai dengan pengamatan saya dengan apa yang berlangsung di tengah masyarakat kita. Kalau saya tanya kepada kita, umumnya yang diarahkan oleh panitia kurban, termasuk pemuka masyarakat setempat ketika berkurban itu dilangsungkan, apa bacaannya? Takbir biasanya, Allahu Akbar, dituntun untuk bertakbir bersama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, benar, hadis yang saya sebut tadi dinilai oleh Albani sebagai hadis yang dhaif. Tapi buat saya itu lebih baik ketimbang tak ada dalilnya sama sekali. Itu. Jadi masalahnya, membaca takbir itu belum saya dapati secara khusus itu dibaca oleh mereka yang sedang menyaksikan hewan kurbannya tengah disembelih. Tapi bagi yang menyembelih, ya, itu sunnah Rasul. Orang yang sedang menyembelih bukan hanya kurban, tapi sembilan hewan apapun membaca Bismillahi Allahu Akbar. Itu bagi yang sedang menyembelih. Tapi bagi yang sebatas tengah menyaksikan hewan kurbannya disembelih, ini belum saya dapati dalilnya bertakbir. Ini dia masalahnya, ya. Jadi saya lebih menyukai hadis itu kendati didhaifkan oleh Albani daripada bertakbir yang belum saya dapati dalilnya. Allahu a'lam. Apalagi mudah-mudahan umum kita hafalnya doa tadi itu, ya. Bagi sementara kita mungkin kerap membacanya dalam doa istiftah ketika salat fardu. Baik, ya. Itu sunnah yang ketiga. Jadi bagi yang tidak mampu menyembelih dengan tangannya sendiri hewan kurbannya adalah ikut mempersaksikan penyembelihan kurban sembari membaca doa tadi. Nah, yang keempat, disunnahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban untuk merebahkan hewan kurbannya, ya, khusus ini untuk kambing, domba maupun bandot, serta sapi dan kerbau, direbahkan di sisi kiri tubuh hewan itu. Ya, bukan sisi kanannya, ya, sisi kirinya. Jadi sisi kiri hewan itu yang direbahkan ke atas tanah dan dihadapkan ia ke kiblat. Dihadapkan kiblat. Nah, untuk kemudian si penyembelihnya pun ikut turut menghadap kiblat dan meletakkan kakinya, bagian dari kakinya, di tubuh hewan kurban tadi. Jadi seperti tengah jongkok, dia pun ikut menghadap ke kiblat, menaruh entah dengkulnya, itu sunnah Rasul taruh bagian dari kakinya di atas hewan kurban tadi, baru kemudian dia sembelih. Jadi sama-sama menghadap kiblat. Sama-sama menghadap kiblat. Jadi kalau bisa dibayangkan, si penyembelih itu meletakkan berarti bagian kepala hewan kurban, ya, di sisi kanan tubuhnya, dan dia menaruh bagian dari dengkulnya, kakinya di situ. Baru kemudian dia sembelih. Nah, jadi sama-sama menghadap kiblat. Teristimewa untuk onta itu tidak direbahkan, melainkan berdiri. Berdiri untuk onta, berdiri. Itulah makanya kita kalau yang sempat menyaksikan ke Jabal Kurban sewaktu berhaji dulu, kita lihat onta itu memang berdiri. Itu sesuai dengan sunnahnya.
Nah, seterusnya bahwa sunnah bagi si pekurban itu untuk membagi daging kurban dengan pembagian sepertiga. Sepertiga. Jadi 3 kali sepertiga. At-taslis. Ya, taslis. Seperti apa itu? Sebahagian ulama mengatakan pembagian sepertiga itu adalah sepertiga dimakan oleh si pekurban dan keluarganya, sepertiga dia sedekahkan kepada kaum fakir miskin dan du'afa, dan sepertiga yang terakhir, yang ketiga, ini dia hadiahkan kepada siapapun yang ia suka. Bisa dibedakan ini ya, antara sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah itu berlangsung dari orang yang lebih mampu ke yang rendah, yang tidak mampu, yang lemah. Itu sedekah dari atas ke bawah. Tapi kalau hadiah bisa dari berbagai arah. Hadiah ini bisa dari orang yang kaya ke yang miskin, bisa antara sesama orang yang kaya lagi mampu, bisa dari yang miskin ke yang kaya. Nah, ini kalau hadiah semuanya bisa. Makanya Rasulullah semasa hidup beliau menerima hadiah, tapi Rasul tidak menerima sedekah dan zakat. Tidak baginya dan tidak pula bagi keturunannya sampai sekarang. Kenapa? Sebab konotasi sedekah itu rendah. Konotasi zakat itu adalah orang yang rendah menerima dari orang yang lebih tinggi, dan itu tidak patut bagi seorang Rasul utusan Allah. Itu bertentangan dengan kemuliaannya. Makanya Rasul melarang bagi dirinya dan keturunannya untuk menerima sedekah termasuk zakat. Tapi hadiah Rasul terima, termasuklah salah seorang istri yang merupakan hadiah dari penguasa Mesir, Maria Al-Qibtiyah, nama istrinya pada masanya dahulu. Nah, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan sementara kita, bolehnya Ustaz dibagikan daging kurban itu kepada tetangga padahal dia mampu? Sah. Sementara kita mungkin tinggal di komplek, namanya berjalan tetangga untuk lebih mempererat silaturahim di antara kita yang bertetangga, sepatutnya saling berbagi. Karena Rasul bersabda, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi, kata Rasul. Sah. Kendati dia lebih mampu dari kita, nggak apa-apa, itu sah. Pembagian inilah yang lebih disukai oleh banyak ulama. Pembagian ini. Ada pendapat yang kedua mengatakan pembagian sepertiganya sedikit berbeda. Bagaimana? Sepertiga dimakan oleh si pekurban dan keluarganya. Sepertiga yang kedua dia sedekahkan kepada fakir miskin atau dia hadiahkan kepada siapa yang ia suka. Dan sepertiga yang terakhir dia simpan seperti yang ia kehendaki. Ya, jadi sama saja. Ada yang mengatakan kalau begitu Ustaz 2/3 untuk dia. Iya, 2/3. Ini ada dalilnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Rasul bersabda, "Kulu, makanlah, wa at'imu, beri makan orang lain." Artinya berbagilah dengan orang lain, termasuk di sini orang yang kaya maupun yang miskin. Waddakhiru, dan simpanlah oleh kalian, kata Rasul. Ini hadisnya hadis sahih. Manapun yang mau kita ambil pembagian sepertiganya sah. Ya. Kalau ada sementara kita yang mungkin pernah mendengar fatwa sementara tuan-tuan guru yang mengatakan bahwa daging hewan kurban itu tidak boleh kita simpan lebih dari 3 hari 3 malam. Pernah dengar ini, Bapak Ibu sekalian? Nggak boleh disimpan daging kurban itu lebih dari 3 malam. Ya, ini fatwa memang dulu ada riwayatnya. Itu ada hadisnya, hadis sahih. Ya, dulu di mana Rasulullah dan para sahabat ketika di Madinah sedang dihadapkan dengan musim paceklik, kelaparan. Jadi orang-orang yang ada di luar kota Madinah itu datang minta dikasih makanan. Mereka sedang kelaparan. Nah, demi mendapati kenyataan itu, Rasul bersabda pada saat itu, siapa-siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan ia menyimpan ya sembelihan kurbannya lebih dari 3 malam. Nah, di tahun berikutnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami menyimpan bagian hewan kurban kami?" Rasul kemudian bersabda, "Allah dengan rahmatnya telah mengangkat musibah kelaparan dari kita, maka simpanlah seperti yang kalian suka," kata Rasul. Jadi larangan untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 malam itu kondisional sifatnya, dan itu sudah terangkat larangannya. Nah, jadi ringkasnya, boleh nggak kita menyimpannya lebih dari 3 malam sekarang? Jawabnya boleh.
boleh ya. Jadi larangan itu temporal sifatnya, kondisional dengan kondisi yang tengah berlangsung ketika itu. Nah, sunnah yang berikutnya yang kelima, terakhir ingin saya ingatkan di sini bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tahukah kita bahwa Rasulullah dalam sunnahnya melarang orang yang sudah niat untuk berkurban agar tidak mencukur bagian bulu dari tubuhnya dan tidak memotong kuku jemari tubuhnya, tidak pula merusak kulit tubuhnya. Kulit ini misalnya ada sementara kita yang agak kapalan, keras kakinya kan biasa itu suka dibeset, dirapikan begitu ya, bishrah. Nah, ini setahu saya kerap dilalaikan oleh para pekurban. Ya, kerap dilalaikan. Jangan-jangan sedikit di antara kita yang tahu perihal ini. Padahal ada keutamaan yang Rasul arahkan bagi pekurban untuk melakukan perbuatan ini. Sampai-sampai dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal dan pengikutnya hukumnya wajib. Menurut Imam Malik sebatas mustahab saja. Memanglah menurut Syafi'i dan Abu Hanifah boleh-boleh saja, enggak sampai kepada sunnah, boleh-boleh saja. Malik mengatakan sunnah, mustahabbah. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal wajib. Jadi paling tidak ambillah yang tengah-tengah, yang mustahab, ya, sunnah mustahabbah. Kenapa? Dalilnya kuat ternyata. Setelah saya telusuri itu hadis rawal Bukhari dan jamaah, di mana Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an ash'arihi wa azfarihi wa fi riwayatin an bishratihi." Jika seorang di antara kalian sudah melihat hilal Zulhijjah, ya, maka hendaklah dan dia ingin berkurban pada tahun itu, hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mencukur bulu di tubuhnya, tidak menggunting kuku di jemarinya, dan tidak pula merusak kulit tubuhnya hingga kapan? Hingga dia menyembelih hewan kurbannya. Sejak kapan itu? Dari malam 10 Zulhijjah. Jadi nggak terlalu lama loh. Jadi dari malam 10 Zulhijjah hingga dia sembelih hewan kurbannya. Bisa di hari 10-nya, hari 11, atau sampai ke hari ke-13-nya. Yang jelas hingga dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, ini difahami oleh sementara ulama sebagai keikutsertaan kita dalam merasakan larangan yang berlangsung bagi sementara saudara kita yang tengah berihram. Kan itu. Niat ihram itu kan berlangsung sejak dari 9 Zulhijjah umumnya, atau bahkan dari 8 Zulhijjah sebagian. Ketika wukuf kan itu kan, 9 itu sudah wukuf. Sampai hari ke-10 setelah mereka tawaf ifadah, melontar jamrah, atau sebagian setelah berkurban, bertahallul mereka. Bertahallul. Jadi itulah masanya. Dari malam 10 Zulhijjah, jadi sudah siap-siap sepatutnya usai sholat asar, bersihkan dulu kalau memang dibersihkan, usai sholat asar. Jadi sebelum berkumandang azan maghrib pertanda masuk di malam Idul Adha, bersihkan dulu kalau mau dibersihkan. Baru kemudian setelah azan sampai nanti kita sembelih hewan kurban kita, tahan diri untuk tidak mencukur bulu, kuku, dan merusak kulit di tubuh kita. Ini sunnah mustahabbah menurut Imam Malik, bahkan diwajibkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal berdasarkan dalil yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seterusnya setelah tadi kita membahas tentang hal-hal yang sunnah dalam berkurban, ini sekarang hal yang wajib sekaligus menyangkut mengenai larangan. Ya, banyak tapi saya ringkas kepada 3 poin penting saja di sini yang utama. Yang pertama, ini juga kerap ditanyakan kepada saya oleh sementara jamaah mengenai dan ini sampai sekarang sering menjadi permasalahan di tengah panitia kurban. Boleh tidaknya menjual kulit hewan kurban? Ya, ada satu BK yang mengatakan ini sudah semua cara kami buat Ustaz. Begini, ada nanti yang keberatan, kami ubah begini, sampai pada akhirnya pernah ada yang kami pada satu masa kami tanam kulit hewan kurban itu katanya. Nah, jadi berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang haram, terjebak kepada haram lainnya. Kan gitu jadinya. Ya, itu kan haram namanya itu kan.
Karena ada manfaat yang bisa diambil dari kulit, dan itu kalau sudah sekian ekor bisa jutaan harganya. Kan tabzir, kan mubazir itu haram namanya. Nah, apa hukumnya itu? Memang prinsipnya haram menjual apapun bagian dari tubuh hewan kurban kita, bukan hanya kulitnya, entah dagingnya, apapun. Karena apa? Prinsipnya hewan kurban itu sudah kita katakan lillahi ta'ala, ya, sedekah demi Allah. Jadi tidak ada lagi upaya untuk kembali memilikinya, termasuk menjualnya. Nah, dan ini berdasar hadis Rasulullah yang sahih dari Imam Hakim dan Baihaqi, di mana Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Sementara ulama memahami tiada kurban baginya di situ maksudnya adalah tidak sah kurbannya, alias batal. Sedangkan yang mengatakan sah kurbannya tapi tidak ada pahala baginya. Artinya sama-sama kecaman, sama-sama tak baik. Maknanya ada kecaman yang kuat. Jumhur ulama tegas mengatakan haram menjual kulit hewan kurban. Termasuklah di situ Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Malik, serta para pengikut imam-imam tersebut mengharamkan menjual kulit hewan kurban. Tapi ada pendapat yang paling ringan. Muncul dari siapa? Dari Imam Abu Hanifah. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan kulit hewan kurban itu dijual. Dia punya alasan apa? Riwayat dari Aisyah bahwa pada masa dulu Aisyah pernah menyembelih hewan kurban, lantas kulitnya enggak dimakan. Ya, apa yang dia buat? Aisyah menjadikan kulit hewan kurbannya sebagai tempat menyimpan air, saqaan, semacam gerabah kita bilang dulu kan, bisa itu dibuat dari kulit hewan dijadikan sebagai tempat menyimpan air. Nah, difahami riwayat ini oleh Imam Abu Hanifah kebolehan kita untuk mengambil manfaat dari kulit hewan kurban, termasuk mengalihfungsikannya dengan benda-benda lain yang bermanfaat. Dari kulit dialihfungsikan menjadi tempat menyimpan air. Menurut Abu Hanifah ini boleh dijual, dengan catatan hanya untuk dua maksud. Jadi ada makna intifa, mengambil manfaatnya hanya untuk dua maksud. Yang pertama, kata Abu Hanifah, disedekahkan hasil penjualannya, karena tetap itu lillah jadinya kan, bukan untuk dimiliki, tapi untuk lillah, disedekahkan. Nah, ataupun yang kedua, kata Abu Hanifah, setelah dijual dibelikan kepada benda-benda lain yang bermanfaat, yang tidak habis ketika dipakai. Jadi tidak bersifat konsumtif, nggak habis ketika dipakai. Karena apa? Aisyah dulu kan memanfaatkan kulit hewan kurban menjadi tempat menyimpan air. Ada pemanfaatan di situ dengan benda yang tidak habis ketika dipakai. Maka boleh kita jual, gantikan ke benda lain yang tidak habis ketika dipakai. Misalnya apa? Dibelikan sajadah. Misalnya. Hanya itulah pendapat yang sejauh ini saya temui yang paling meringankan. Tapi kalau kemudian ditanyakan kepada saya, kalau kemudian setelah dijual uangnya dipakai untuk konsumsi makan siang dan uang rokok panitia, gimana Ustaz? Itu tegas saya bilang haram. Enggak ada saya dapat sampai sejauh itu keringanannya. Karena itu konsumtif, nyata sifatnya habis. Itu ya, Allahu a'lam. Allah a'lam. Nah, itu sehubungan dengan keharaman menjual kulit dan bagian apapun dari hewan kurban. Nah, larangan yang berikutnya, yang kedua, bahwa orang yang bertindak sebagai penyembelih, jadi bukan si pekurban dia, kan ada kalanya si pekurban tidak cukup siap untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, dihadirkannya orang lain, meminta jasanya. Terkadang bukan hanya sebatas menyembelih sampai menguliti, sampai hingga membagi-bagi, dipotong-potongnya misalnya. Nah, pertanyaannya, bolehkah orang seperti itu mendapat upah atas jasanya, ya, berupa bagian dari hewan kurban? Nah, ini ditanya ke saya belum lama ini oleh jamaah Masjid Syuhada Jalan Pahlawan yang baru dibugar itu, masjid besar itu. Karena rumah saya dekat dari situ, kerap mengisi pengajian di sana. Kata mereka, ini Ustaz sudah tahun menahun di sini. Menurut tradisi kami, yang menyembelih hewan kurban itu bagi dia utuh satu jatah kepala lembu.
Dan pernah sekali kami coba Ustaz, kata bapak itu kami coba, kami kasih salah satu kepala, ditolaknya. Saya nggak mau ini, saya mau yang itu katanya. Kenapa begitu Pak Haji? Tanya, rupanya nampak saya seperti kan agak panjang dipotongnya itu lehernya kan, agak panjang, nanti lebih banyak alpat dagingnya kan. Makanya ketika kami kasih kepala yang lain ditolaknya, saya mau yang itu, ditunjuk yang satu katanya, lebih panjang nampak saya lehernya kan. Padahal sunnahnya kalau kambing atau lembu itu kan agak mendekat ke dagu. Lebih mendekat itu lebih baik. Onta yang agak ke bawah karena panjang lehernya dan dia sembelih secara berdiri, itu onta. Nah, jadi macam mana itu Ustaz? Saya bilang itu haram, nggak boleh itu, nggak boleh. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, dulu Rasul pernah menyuruhku untuk menyembelihkan budunah, onta yang sehat untuknya, dan Rasul menyuruhku untuk membagi-bagi bagian, semua bagian dari hewan kurban itu, wa alla u'tiyal jazira syai'an minha, kata Ali, dan agar aku tidak memberi sesuatu bagi si penyembelih, sesuatu dari tubuh hewan kurban itu. Nggak boleh. Tapi ada kelanjutan hadis tadi. Kelanjutannya, wa nahnu nu'tihi min indina. Dan artinya itu, ini lama saya renung ini, macam mana ini ya? Karena nyatanya, jujurlah, sedikit itu yang mau datang karena keikhlasan. Indosat menghadirkan tukang jagal dari Belawan, jauh-jauh diundang dia misalnya, seharian dia kerja, jarang itu ikhlas Pak demi Indosat, enggak, demi Allah misalnya, jarang itu, jarang itu. Tetap iming-imingnya ada imbalan. Ini yang kerap terjadi kan, paling enggak Ustaz udah ada dalam benak dia, oh ini kulit 4 ekor lembu ini, kan gitu. Sudah begitu. Nah, jadi bagaimana? Ada solusi, kata Imam Ali penghujung riwayat tadi, wa nahnu nu'tih min indina, kami memberinya dari sisi kami. Jadi setelah saya telusuri ini, para ulama yang diharamkan itu untuk dibagi sebagai upah ya, sebagai upah akan jasa si penyembelih dan tukang jagalnya lah katakan itu bagian dari tubuh kurban. Karena tubuh kurban, kembali ke prinsip awal tadi, sudah diserahkan lillahi ta'ala, maka tidak boleh lagi ada hal yang bersangkut paut dengan jual beli dan upah-upah di situ. Karena upah itu kan sama dengan jual beli. Ada balas jasa, jual beli ya. Beda kalau diberi sebagai hadiah. Apa bedanya upah dan hadiah? Kalau hadiah tadi tidak ada patokan. Berapapun diberi, alhamdulillah. Enggak dikasih, enggak bisa nuntut. Itu kalau hadiah. Tapi kalau upah, kalau enggak diberi dia bisa nuntut. Itu bedanya. Sama seperti orang sejak dari awal diminta jasanya untuk mengorek misalnya lubang sumur. Misalnya, 1 hari kerja Bapak saya upah sekian. Selesai kerja dia nuntut kan, mana upah saya Pak. Kalau enggak diberi dia berhak nuntut. Itu upah, kewajiban, hubungan kewajiban antara si penerima jasa dengan si pemberi jasa. Tapi kalau hadiah diberi alhamdulillah, enggak diberi jangan marah. Gitu. Berapapun diberi nominalnya syukuri. Itu kalau hadiah atau sedekah. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Ya, umumnya saya tidak mengatakan ada pengecualian seluruhnya, tidak. Umumnya bahwa memang itulah profesi para tukang jagal, dan mereka selama ini memang menerima imbalan dari jasa mereka memotong, menyembelih dan membagi-bagi hewan kurban itu. Nah, maka ada solusi di penghujung hadis tadi. Ini baik. Wa nahnu nu'ti min indina, kami memberinya dari sisi kami. Maknanya dari uang kita boleh, dari dompet. Yang penting jangan dari hewan kurban tadi. Ya, jangan dari hewan kurban tadi. Nah, itu terkait dengan keharaman memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah bagi orang yang menyembelih atau yang turut bekerja di dalam proses pembagian hewan kurban. Nah, yang terakhir ini juga penting saya ingatkan. Pernah ditanya kepada saya oleh makcik saya, Azmi, ini adik kalian ini dulu sewaktu baru lahir, atuk masih hidup? Tanyanya, atuk masih hidup. Jadi di tahun itu atuk bertanya kepada kami, sudah kalian akikahkan anak kalian ini? Belum, kata ibu kepada atuk. Nah, kata atuk, kalau begitu biarlah kita akikahkan dia tahun ini. Kebetulan di masjid itu masih kurang 1 orang lagi. Nanti biar atuk gabungkan ke situ,
niatnya untuk akikah anak kalian. Nah, macam mana itu Mi? Tanya makcik saya ke saya, sahkah itu niat akikahnya? Tanya, gimana itu? Kalau saya tanya, jawabnya enggak sah, enggak sah. Nah, secara umum kurban dan akikah itu punya banyak kesamaan. Hewan yang boleh disembelih sebagai akikah dengan hewan untuk kurban sama, syarat-syaratnya sama. Ya, cuma ada beberapa hal yang berbeda. Contoh, masa pelaksanaannya. Akikah itu kan terkait dengan 7 hari kelahiran bayi. Sementara kurban itu dari hari 10 hingga 13 Zulhijjah, sudah berbeda masanya. Kemudian di antara hal yang prinsip membedakan kurban dan akikah, bahwa kurban boleh bergabung pada 1 ekor lembu, kerbau atau onta 7 jiwa niatnya. Nah ini kan, jadi 1 ekor lembu yang disembelih itu tetesan darahnya itu untuk 7 jiwa berkurban, niat bergabung di situ. Tapi ini yang membedakan. Akikah nggak boleh seperti itu. Akikah itu 1 tetesan hewan yang disembelih itu untuk 1 jiwa anak yang lahir. Nggak boleh gabung niat apapun di situ. Termasuk, ini termasuk alhamdulillah ini tahadus bin ni'mah juga. Didiagnosa istri saya kembar anaknya janin di rahimnya itu anak-anak saya berarti ya. Jadi termasuk saya mikir kalau kembar kalau besar hati seorang ayah misalnya 2 orang anak mau dibuatnya sempurna, masing-masing 1 orang anak laki-laki 2 domba. Mereka sudah 4 jiwa tuh kalau diamalkan. Kalau begitu udahlah, sekalian saja 1 lembu. Misalnya 1 lembu, niat akikah 2 orang anak laki-laki. Sah nggak ini? Nggak sah. Nah itu tadi masalahnya. Kenapa? Akikah itu nggak boleh bergabung lebih dari 1 jiwa anak. Jadi darah yang diteteskan dari hewan akikah itu untuk 1 orang anak. Nggak boleh bergabung niat lain di situ. Apalagi niat kurban. Nah itu sudah lebih salah. Yang sama-sama niat akikah aja nggak boleh. Kalau pula bergabung dengan niat kurban. Karena demikian kata Rasulullah, ma'al ghulami aqiqatuhu, bagi anak yang lahir itu ada akikahnya buat dia. Fa'ahriku alaihi daman, maka teteskan darah kurban, darah hewan yang disembelih baginya, wa amitu anhul adza, dan hindarkan dia dari penyakit, kata Rasulullah. Nah, jadi yang kembar pun tidak boleh kendati sama-sama niatnya akikah. Konon pula yang bergabung dengan niat kurban itu nggak sah. Kendati saya juga perlu ingatkan bahwa boleh tidak kalau 2 orang anak laki-laki kembar misalnya hanya disembelihkan bagi mereka dalam akikahnya masing-masing 1 ekor domba? Boleh. Karena Rasulullah pada masa dulu menyembelihkan akikah kedua cucunya yang tercinta Hasan Husain masing-masing hanya dengan 1 ekor domba. Jadi bukan 4, 2 saja. 2 saja ya. Nah, demikian juga halnya dalam akikah. Boleh kalau mau dilebihkan dari 1 ekor domba, boleh. Kalau dia laki-laki misalnya 2 ekor domba pun itu ada sunnahnya. Atau misalnya, Ustadz, saya ini rasanya begitu kecil syukur saya kepada Allah. Sebab setelah sekian tahun lamanya saya berharap Allah beri karunia anak, dapat Ustadz, besar kali syukur saya. Rasanya kecil kali kalau hanya dengan 1 ekor domba. Sudah 10 tahun saya, mungkin ada yang pernah ngomong gitu ke saya, kalau dihitung-hitung, ini yang bisa dihitung aja Ustadz ya. 1 Avanza nggak kemana itu, usaha saya berobat. Itu yang bisa dihitung, di luar madu dan telur katanya. Itu 1 Avanza nggak kemana itu. Katanya. Jadi rasanya kecil kali syukurku kalau hanya 1 ekor domba untuk lahirnya anak ini. Laki-laki pula katanya kan gitu kan. Jadi gimana maksud abang? Mau kelebihkan dengan 1 ekor lembu atau kerbau? Kebetulan dia orang Padang Bolak. Sah, saya bilang sah. Tapi dengan catatan jangan ada campur niat lain di situ. Nah itu loh maksudnya. Nah, itulah istimewanya akikah dibanding dengan kurban. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih. Ya Pak. Maaf, tadi yang menyembelih itu disunahkan yang pekurban. Ya. Jadi kalau tidak mampu boleh diwakilkan. Sah.
Terus menyaksikan hewan disembelih itu juga sunnah ya Ustaz ya? Iya, sunnah. Ada orang juga yang tidak mampu menyaksikannya, itu gimana? Nggak apa-apa, Nggak masalah ya? nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sudah sah, niat itu sah. Itu hanya sunnah saja. Hanya lebih menambah pahalanya. Lebih menambah pahala bagi ibadah kurban itu. Tapi andai pun dia tidak bisa, karena ada sementara kita kadang-kadang berkurban di kampung halaman. Kendati prinsipnya kurban itu sama dengan zakat. Dari bagian bumi Allah mana kita terima kebaikan itu, kembalikan kepada penduduk negeri itu. Gitu. Seperti yang sudah saya singgung kemarin, sementara kita ini mungkin asalnya bukan dari kota Medan, tapi kita memperoleh rezeki itu dari tanah Medan ini, dari masyarakat Medan ini. Kembalikanlah kebaikannya, sama ada halnya dalam bentuk zakat, sedekah ataupun kurban kepada penduduk kota Medan ini, termasuk yang paling dekat dengan domisili kita. Sebab di antara hikmah zakat, sedekah dan kurban itu untuk meminimalisir rasa dengki dan hasad dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mungkin menikmati nikmat serupa seperti yang kita nikmati. Nah, itu dia. Jadi terkecuali mungkin kami Ustaz tinggal di komplek, di geria ini Ustaz. Umumnya rata, udahlah kalau gitu mampu semua di sini. Masih banyak keluarga kaum di kampung yang mampu. Gimana kalau kami alihkan ke sana? Sah. Karena itu lebih bermanfaat buat mereka. Sah. Itu kan nggak bisa disaksikannya itu kan? Nggak apa-apa, sah. Oke, terus ada juga Sebentar Bu ya. namanya kaum muslim yang berkurban untuk almarhum orang tuanya. Ya, bagus saya diingatkan ini. Ya. Valid atau gimana? Baik Bapak Ibu sekalian, sejauh ini saya belum dapati dalil mengenai adanya kurban yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dulu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Belum saya dapat dalilnya. Dan saya sudah membaca buku tentang itu, bahkan situ tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi yang boleh itu apa? Kita berkurban, karena namanya berkurban itu kan ditutup oleh orang yang masih hidup, dia punya kemampuan. Kalau udah meninggal kan nggak dituntut lagi untuk berkurban. Jadi bagaimana lebih baik berkurban saja atas jiwa yang masih hidup, tapi niatkan agar pahalanya Allah berikan juga pahala serupa buat kita yang berkurban. Kita doakan dalam hati kita dan berikan oleh Allah kebaikan pahala yang serupa bagi almarhum orang tua kita, misalnya. Sah. Jadi niatnya itu niat berbagi niat agar pahala serupa Allah berikan kepada almarhum fulan misalnya. Itu sah. Tapi jangan diniatkan penyembelihan hewan kurban itu atas jiwa orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada tuntunan sunnahnya. Ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, secara otomatis diniatkan dari awal ataupun tidak, setiap kebaikan yang dilangsungkan oleh anak kandung ini ya, anak kandung, ya, itulah anak saleh itu, ya, diniatkan atau tidak, apapun bentuk kebaikan dan ibadah amal soleh yang dilakukan, sampai pahalanya, yakinlah kepada kedua orang tuanya. Ini semua sepakat ulama ini, termasuk Syekh Albani, sepakat dalam hal ini. Ya, karena anak itu bisa menjadi demikian karena merupakan bagian dari jeripah ayahnya, orang tuanya semasa hidup mereka, yang telah membesarkannya, merawatnya dan mendidiknya. Demikian Pak ya. Terima kasih. Jadi nggak usah berkorban dengan niat jiwa yang sudah meninggal, nggak usah. Berarti sama juga halnya dengan haji ya Ustaz ya? Beda. Haji memang ada riwayatnya. Makanya saya kalau ada riwayat, saya berani mengatakan boleh. Nggak ada, nggak berani saya. Haji itu seorang sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dalam keadaan tua, dia tidak bisa berhaji, bolehkah aku hajikan? Lantas kata Rasul, sudahkah kamu haji? Sudah, kalau begitu hajikan dia, kata Rasul. Jadi haji dulu kamu, baru hajikan dia. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau kurban, belum saya dapat riwayatnya. Dan dalam satu kitab mengenai hukum berkurban, ditulis oleh salah seorang ulama besar dari Qatar, dia tegas mengatakan tidak ada riwayat di mana Rasul dan para sahabat dulu berkurban untuk jiwa orang yang sudah meninggal. Maka hingga riwayat itu ditemukan, saya tidak berani mengatakan itu sesuai syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah dibuat. Demikian Pak ya. Terima kasih. Oke, kalau misalnya kita berkurban untuk orang
yang tidak mampu itu misalnya ada seorang gitu ya, dia fakir miskin tidak mampu, kita berikan uang ke dia supaya dia berkorban, itu boleh, atau kita berniat untuk dia boleh juga? Boleh. Jangan gini. Kalau kita mau berkurban demi orang, harus atas persetujuan dia. Harus atas persetujuan dia. Macam mana? Ini kan kita seperti wakil jadinya. Kalau dia nggak berkenan, nggak usah. Kan wakil kan ya, jadi bertindak sebagai wakil. Kalau dia tidak berkenan, nggak usah. Atau berikan ke dia uangnya. Jelas sampainya itu kepada kita pahalanya. Karena pelaksanaan ibadah kurban itu kan bisa terjadi akibat bantuan kita juga. Jadi kamu belum pernah berkurban ya, jadi untuk mendidik dia agar turut bisa merasakan bagaimana mulia menjadi orang yang bisa berbagi misalnya, kan gitu. Kan penting itu kan. Karena selama ini dia hanya merasa menjadi orang yang tangannya di bawah saja. Tapi ketika kita beri, ini saya kasih uang berkurban ya, senang hatinya, merasa dia, wah enak ternyata menjadi orang mampu itu ya, bisa berbagi, senang gitu, sehingga memicu dia untuk bisa lebih giat bekerja, agar ke depan dia bisa menjadi orang yang mampu pula, kan ada nilai pendidikan. Bagus, kasihkan aja uangnya, saya kasih uang, kurban kamu ya, boleh begitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak usah kurban, saya kurbankan dengan niat kamu, harus minta setuju dia. Kalau dia nggak setuju, nggak, jangan. Demikian Pak ya. Ibu tadi ada yang bertanya di belakang. Mulai malamnya Bu, malamnya. Iya. Jadi kalau ini hari 9, jadi ini wukuf Arafah, hari puasa Arafah kan? Puasa Arafah. Jadi habis asar itu kalau rasa-rasanya kita mau bersih-bersih, di situ bersihkan. Oh bukan. Pas hari puasa, Pak Haji. Puasa itu kan pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, wukuf Arafah. Jadi pada hari asar sebelum berbuka kita, karena kalau sudah berkumandang azan itu pertanda masuk malam 10 Zulhijjah. Dengan membatalkan puasa Arafah itu sudah masuk malam 10 Zulhijjah. Makanya habis sholat maghrib sudah berkumandang takbir, sudah masuk malam 10 Zulhijjah, hitungan sudah begitu. Maka sebelum berkumandang azan, pertanda masuknya malam 10 Zulhijjah, bersihkan dulu kuku dan rambut kita. Sebab besok kan nggak bisa lagi kita mau sholat ke masjid rasanya kalau aduh kuku panjang nih. Tapi ada sunnah nih yang harus saya ambilkan, sayang gitu kan. Bersihkan di sore hari itu. Sore hari itu. Jadi dapat kita semua kebaikannya insya Allah. Demikian Bu ya. Iya. Jadi nggak perlu 10 hari ya Ustaz ya? Nggak usah. Jadi memang setelah saya telusuri, ada riwayat yang mengatakan memang malam Zulhijjahnya. Ya sejak dari Ashrul Zulhijjah, 10 Zulhijjahnya itu. Gimana Pak Haji? Di Arab Saudi 10 Zulhijjahnya tanggal 16. Ya, ini ya. Memang betul yang ditanya Pak Haji ini, ada kemungkinan kabarnya, ada kemungkinan kita berbeda ini ya, berhari Idul Adha tahun ini antara Muhammadiyah dengan yang di luar Muhammadiyah. Ya, saya memimpikan andai perbedaan ini tidak lagi terjadi. Sebab begini, kalau perbedaan di Syawal itu masih bisa diterima, lebih mudah dijelaskan perbedaannya. Kenapa? Karena memang semasa hidup Rasulullah, Rasul menentukan berakhirnya Ramadan dan masuknya Syawal dengan melihat bulan hilal. Tapi kalau haji ini kan, itu kan ditentukan berdasarkan apa yang berlangsung di tanah suci kan. Mereka sedang puasa Arafah, maka kita yang tidak sedang berhaji, mereka sedang wukuf pada hari 9 Zulhijjah, wukuf Arafah, maka bagi kita yang tidak sedang berhaji, berpuasalah. Kan gitu, berpuasalah. Ketika mereka sudah berlebaran, perhatikan sudah lebaran, ya ikut kita berlebaran. Karena Idul Adha ini kaitannya dengan prosesi haji di sana. Kalau dulu mungkin sebelum ditemukan satelit, masih ada alasan kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang dengan teknologi Indosat yang sedemikian canggih, bukan hanya jam demi jam, bukan hanya menit, bahkan detik per detik sudah bisa kita ikuti ya apa yang berlangsung di sana. Ya, mereka sedang nampak kok lewat satelit, mereka sedang wukuf di Arafah, berarti hari-hari itulah kita berpuasa.
Wukuf di Arafah. Jadi memang saya berharap, karena beda hari raya Idul Adha itu bukan berdasarkan hilal, tapi berdasarkan prosesi yang berlangsung di sana. Begitu. Kita ikut ke sana aja. Sebaiknya memang demikian. Sebaiknya demikian. Makanya ini sampai saat ini Pak Haji ya, dan sampai saat ini saya belum mendapati penjelasan kenapa Majelis MUI atau Departemen Agama masih mempertahankan pendapat ini kan berdasarkan takwim penanggalan untuk hari raya Idul Adha. Idul Adha itu kan itu jelas itu larangan untuk tidak mencukur rambut, menggunting kuku dan merusak kulit tubuh, itu kan kaitannya dengan saudara kita yang sedang berihram di sana. Itu di sana, kaitannya ke sana terus itu memang. Ke sana. Kita puasa Arafah itu kenapa? Karena kita tidak bisa wukuf saudara kita yang sedang berhaji, maka untuk turut merasakan besarnya hari wukuf itu kita berpuasa pada hari itu. Jadi hitungannya ya di sana gitu. Bukan berdasarkan penanggalan. Penanggalan. Kalau dulu saya katakan boleh-boleh saja itu terjadi karena belum ada satelit. Sekarang kan enggak. Maka saya masih mencari tahu kenapa ini masih dipertahankan perbedaan ini gitu. Saya ngajar di MUI tapi enggak terlibat langsung dalam masalah-masalah begini. Demikian Pak Haji ya. Jadi kalau saya ditanya memilih, saya memilih ambillah apa yang sesuai dengan prosesi manasik haji sampai kepada hari rayanya seperti apa yang berlangsung di tanah suci. Demikian Allahu a'lam. Ya Pak Haji. Bagi yang kurban, apakah dia para rumah tangga atau para istrinya, itu pertama sekali dia berpana apakah keluarganya atau si yang kurban aja. Satu. Ya. Yang kedua, jika terdapat hewan itu cacat atau baik sengaja atau tidak sengaja, apakah berlaku hukum bagi siapa di sini? Si penyedia kurbannya, hewan kurbannya, si pemotongnya, atau malah si yang ikut kurban? Jika berlaku ada hukum terhadap cacat tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Haji ya. Jadi yang pertama itu kebaikannya berlangsung untuk semua keluarga. Jadi memang kurban ini sifatnya sunnah muakkadah, sunnatu kifayatin muakkadatin li ahli baitin wahidin, itu bahasanya. Sunnah muakkadah yang cukup untuk satu ahli bait diwakili dengan satu orang. Dan itu yang berlangsung dalam kehidupan para sahabat di masa Rasulullah, cukup satu orang saja. Jadi itu tuntutan minimalnya, cukup itu. Jadi kebaikan pahalanya mengalir untuk semua ahli bait tersebut. Nah, yang kedua, penyediaan hewan kurban itu memang harus sesuai dengan sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka siapa yang menyengaja itu yang berdosa. Yang menyengaja itu yang berdosa. Kalau pekurban ini kan dia tidak terlibat langsung umumnya dengan masyarakat kita ya, karena umumnya itu yang saya bilang tadi, bukan dia yang membeli langsung dan menyembelih dengan tangannya, tapi ke panitia kurban. Makanya lebih baik mana? Lebih baik yang langsung sendiri tadi itu sebenarnya, yang masing-masing saja gitu. Cuman itulah mungkin berangkat dari semangat gotong royong. Kita itu dan keinginan untuk lebih berbagi, sah. Tapi kan terkadang jujur umum pekurban itu kan nggak tahu sejak dari proses pencarian hewan kurban sampai disembelih, tiba-tiba sudah ada di situ hewannya. Sudah ada situ tukang potongnya kan gitu. Andai hewan itu tidak cukup syarat, umumnya kan kurban nggak tahu itu kan. Jadi itu pihak-pihak mana yang menyengaja itu dan tahu, dia yang berdosa. Tapi sedapat mungkin ketika itu masih bisa dicegah, cegahlah. Misal pada hari 10, ternyata ketahuan lembu itu belum cukup 2 tahun, jangan dulu. Belum cukup 2 tahun usianya, jangan dulu, tak tunda, cari, kan masih ada waktu 3 hari ke depan kan. Jangan dipaksa. Ya, siapa yang tahu itu dan menyengajanya, dia yang berdosa. Dia berdosa ya. Jadi itulah ukuran usia tadi sudah dijelaskan. Kalau untuk onta nggak boleh kurang dari 5 tahun, untuk lembu dan kerbau tidak boleh kurang dari 2 tahun, untuk kambing bandot tidak boleh kurang dari 1 tahun, untuk domba minimal 6 bulan jika
jika disandingkan dia domba ya, domba itu dengan yang berumur setahun nampak sama besarnya. Nah, maka untuk selamatnya biasanya kita ratakan. Sapi maupun kambing sama adanya bandar atau domba umum di tengah masyarakat kita biasanya dicari yang sudah berumur 2 tahun lebih. Nah, itu selamat dia 2 tahun lebih, sah 2 tahun lebih ya. Nah, itu dari segi umur harus cukup umur dan nggak boleh cacat. Kata Rasulullah ada 4 golongan aib pada hewan kurban yang tak boleh dikurbankan untuk niat lillahi ta'ala. Apa itu? Yang pertama, yang buta matanya sebelah, nyata butanya, apalagi dua-dua. Sebelah saya sudah nggak boleh, konon pula dua-dua. Baik, itu satu. Yang kedua, yang pincang salah satu kakinya, konon pula lebih dari satu. Yang pincang nggak boleh. Yang ketiga, yang nyata sakit, apalagi yang nyata membahayakan, antraks, sapi gila misalnya, ini nggak boleh. Yang keempat, yang kurus sangat, sudah saking tuanya, nyaris tak ada lagi dagingnya, ini pun nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, jadi Imam Malik membagi aib itu menjadi tiga bagian. Aibnya ini. Jadi yang pertama, ada aib yang mengarah kepada fisik, tapi tidak mengurangi dagingnya. Apa itu? Buta, kan nggak kurang dagingnya kan? Tapi itu cacat yang nyata. Cacat yang nyata tidak mengurangi daging. Ini nggak boleh dikurbankan. Nah, ada yang kedua, cacat yang nyata dan mengurangi daging. Apa contohnya? Buntung kakinya. Ini kan sudah berkurang dagingnya di situ, dan ini pun nggak boleh dikurbankan. Nah, ada yang ketiga, cacat ya, tapi tidak begitu menjadi hal yang diperhitungkan ya, kendati mengurangi sedikit daging, sedikit tapi remeh. Apa contohnya? Sompel tanduknya. Itu kan cacat sedikit, sompel tanduknya cacat kita bilang, tapi itu bukan cacat yang menjadi aib bagi hewan kambing dan tidak mengurangi kejadian fisiknya. Sompel dikit buntutnya, cacat ini doang, sompel dikit kejepit buntutnya misalnya, tapi nggak sampai menjadi cacat yang nampak dalam kejadian dia dan tidak mengurangi daging yang berarti, sah. Itu sah dia. Ada sedikit kurap-kurap dikit, itu kan sakit yang tidak begitu mengkhawatirkan, namanya kambing yang nggak mandi. Kadang-kadang ya ada kurap-kurap dikit, pantang karena cuaca dingin, kambing itu kan gampang gampang masuk angin, gampang luka. Benar itu kan Pak ya? Kambing ini repot mengurusnya dibanding sapi katanya. Nanti wajar, namanya dia berjalan-jalan di bawah tanaman yang berduri gitu, agak-agak luka sedikitnya, tidak membahayakan, sah. Jadi ada cacat yang nyata atau penyakit yang nyata lebih membahayakan, atau sesuatu yang mengurangi bagian dari dagingnya, itu yang nggak boleh. Demikian Pak Haji ya. Oh ya. Sekarang kan banyak kejadian bencana alam. Oh ya. Kalau kita punya satu pilihan, Ya. kita mau bantu yang bencana alam atau berkurban, mana yang lebih baik? Berkurban atau bencana alam ya? Oh, bagus juga ini pertanyaannya. Berkurban atau bencana alam? Berkurban itu bisa berulang ya. Sementara bencana alam memang inilah yang kondisi menuntut ya. Kalau diberikan dalam bentuk daging kurban, terlalu jauh. Ya memang, saya melihat hemat saya saat ini Pak Haji lebih kepada yang ditimpa bencana. Jika memang uang itu lebih mereka butuhkan daripada dagingnya, itu lebih mulia saat ini. Itu lebih mulia karena itu tidak berulang, harapan kita jangan sampai berulang. Tapi kalau kurban nikah insya Allah di masa yang lain kan ada saatnya. Apalagi kalau lihat dari timbangan fikih ya, kurban ini kan menurut jumhur ulama hanya sunnah muakkadah saja. Hanya sunnah muakkadah saja hukumnya berkurban itu. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan kepada wajib, selebihnya sunnah muakkadah saja. Artinya kalaupun tidak dilakukan nggak sampai berdosa. Tapi kalau membantu orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita sedangkan kita mampu, ini hukumnya apa? Wajib itu hukumnya.
Wajib. Ya bagus itu Pak Haji, benar. Saya lebih dahulukan ke sana. Ya, saya lebih dahulukan ke sana. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan itu tidak salah ya ijtihadnya. Jadi ijtihad hukumnya itu. Nah, ya memang kalau bisa dua-dua boleh lebih baik. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum, saya udah.